Komisi 1 DPRD Banjarmasin memanggil Camat Banjarmasin Selatan, Lurah Mantuil, serta bekas PLT Lurah Mantuil terkait adanya laporan warga atas dugaan pungutan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematik lengkap pada 2021 lalu. Pertemuan di ruang Komisi 1 ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Wan Ketua Komisi 1 beserta beberapa anggotanya. Jelang tengah hari Selasa 14 Juni 2022. Komisi 1 DPRD Banjarmasin memanggil Camat Banjarmasin Selatan Firdaus Lurah Mantuil Normansa serta bekas PLT Lurah Mantuil Irwan Haderiani terkait adanya laporan warga atas dugaan pungutan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL pada 2021 lalu. Pertemuan di ruang Komisi 1 ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin, Wan Ketua Komisi 1 Muhammad Faisal Haryadi beserta beberapa anggotanya jelang tengah hari Selasa 14 Juni 2022. Mantan PLT Lurah Mantuil Irwan Haderiani Wahitakuni Prima TV usai pertemuan memedahkan bila tim kada pernah meminta atau melakukan pungutan nangkai disangkakan. Ketua tim PTSL Kelurahan Mantuil ini pun menegaskan bila sudah disampaikan ke Komisi 1 bahwa kada ada pungutan terkait PTSL tahun 2021 yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Mantuil. Menurut Haderiani, program PTSL dijalankan sesuai dengan prosedur, yaitu mulai dari pengukuran tanah dengan menghadirkan pemilik nangsa serta disaksikan Ketua RT ataupun Wakil Ketua RT. Bila pemilik lahan kada hadir, maka pengukuran kada dilakukan. Dimintai uang 100.000 untuk melihat data itu, Pak. Nah, itu bukan konteks PTSL kita, berbicara sesuai dengan surat. Di dalam surat untuk program PTSL itu ada pungutan sebesar 300.000 bidang. Nah, itu sekali lagi tegaskan tidak ada pungutan dalam proses pembuatan PTSL. Kita berbicara sesuai dengan konteks yang dipermasalahkan, tidak ada pungutan dalam pembuatan program PTSL, tidak ada pungutan biaya. Terus kalau kata warga ada pungutan itu Pak, itu dari mana? Klarifikasi lagi ke warganya. Katanya dari kelurahan. Kita tunggu klarifikasi berikutnya dari teman-teman di Dewan. Tapi khusus untuk PTSL, untuk tegaskan lagi, terkait tudingan 300.000 per bidang itu tidak ada pungutan. Lurah Mantuil Normansa memedahkan bila kada pernah bertemu dengan warga dan menyatakan bila ada oknum kelurahan yang memungut duit bila ingin melihat data PTSL. Ditegaskan Normansa, selawat dirinya menjabat warga kada pernah mengadukan permasalahan tersebut ke kelurahan. Ya, Pak. Yang dikatakan pengadu bahwa ada oknum kelurahan. Sebenarnya mereka kada pernah bertemu saya selaku lurah dan kita pun kada pernah ketemu juga mereka. Jadi siapa yang mereka maksud oknum itu kita kada berani spekulasi siapa itu kan. Karena kita sendiri baru menjabat luas sekitar 1 Oktober kemarin. Sedangkan kegiatan PTSL sudah berlanjut beberapa waktu yang lewat. Tapi emang warga sebenarnya ada pernah mengeluh ke kelurahan Pak terkait ini atau bagaimana Pak? Terus terang warga kada pernah ke kelurahan. Mungkin dia langsung ke meminta ke anggota tim PTSL. Nah, terkait Mungkin yang dikatakan oknum itu kan. Tapi kita sendiri kada berani tadi kan siapa yang dimaksud itu. Mungkin ada kasus yang meng-cross-check itu Pak? Meng-cross-check ke warga lah paling ke warga atau mungkin karena kan ini dari warga atau kita sendiri terus terang kada mengenali dengan mereka, hanya berdua itulah. Yang sebagaimana dikatakan warga Mantuil kan, selebihnya kita kada tahu karena memang kada pernah ketemu. Camat Banjarmasin Selatan Firdaus mengaku kada mengetahui pasti permasalahan ada atau kadadanya pungutan yang telah dilontarkan warga. Namun terkait PTSL sampai dengan penerbitan sertifikat semua gratis. Tapi terkait PTSL sendiri sampai dengan penerbitan sertifikat itu tidak ada biaya yang dikeluarkan. Itu. Mereka silakan nanti mungkin detailkan itu dengan ditanya dengan tim di lapangan seperti apa. Mungkin lebih jelas. Karena mereka kemarin seperti itu memang ngadunya ke Dewan, mengadu ada 300.000 katanya ditarik biaya untuk mengetahui data aja. Nah kalau pang dari pihak kecamatan dia mengetahui juga gitu. gitu. Memang kalau itu memang benar nanti kecamatan akan prospek langsung berarti Pak itu. Kita tanyakan dengan timnya. Kayak apa ini prosesnya benar apa kada? Pertanyaannya kan dulu benar apa kada ini? Kemudian ibarat ada memang seperti itu, ada konteksnya enggak dengan proses PTSL. Kalau di luar PTSL
mereka punya data, tapi itu di luar kewenangan mereka. Barangkali itu kita tidak punya kewenangan untuk memberikan data, macam data dari BPN misalnya. Nah, itu BPN yang mengeluarkan tuh. Kecamatan nggak punya, kan nggak bisa. Kelurahan pun nggak punya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin memedahkan pertemuan ini hanya untuk menggali kebenaran sebagaimana yang dilaporkan warga ke Komisi 1. Politisi Partai Gerindra ini menegaskan PTSL kada berani menerbitkan sertifikat tanpa diketahui oleh warga. Nah, jadi mereka tidak berani juga untuk membuat PTSL itu serta-merta langsung dibuat tanpa sepengetahuan daripada masyarakat itu sendiri. Karena ada beberapa syarat yang harus dilengkapi juga. Tapi dengan melalui pendekatan mungkin ada juga tokoh masyarakat atau RT di setempat itu juga menyampaikan ke masyarakat ini adalah program pemerintah untuk membuat PTSL. Nah, jadi dalam hal pemetaan di BPN itu sebenarnya itu adalah ranah BPN. Di pihak kelurahan hanya sebenarnya batas pengumpulan data dan memberikan informasi berkaitan ke tanah masyarakat. Ketua Komisi 1 DPRD Banjarmasin Muhammad Faisal Haryadi menambahkan akan secepatnya mengagendakan pertemuan kembali untuk melakukan kesesuaian dari hasil rapat ini Iwan mensinkronkannya dengan warga. Nah, kemudian ada beberapa warga yang menuding bahwa terjadi oknum terkait oknum yang boleh katakan ada dan pungutan-pungutan di luar ketentuan. Mereka tadi sudah menerangkan bahwa ini tidak terjadi di masyarakat, kemudian mungkin miskomunikasi yang terjadi antara petugas yang turun ke lapangan kemudian dengan warga. Makanya nanti berdasarkan hasil klarifikasi hari ini, nanti kami akan coba memanggil lagi warga yang memberikan aduan kemarin pada saat 6 Juni, sehingga apa saja yang menjadi kendala mereka di lapangan kemudian nanti akan coba kita carikan win-win solusi sehingga masalah ini bisa clear di masyarakat, sehingga seluruh warga akan terpuaskan dan tidak ada satu warga pun yang menjadi korban dari kebijakan oknum-oknum yang dalam tanda kutip nakal di lapangan.